tolak organisasi Papua Merdeka, warga Wamena bakar bendera bintang kejora. Jakarta, sejumlah warga di Wamena, Papua menyatakan menolak wacana Papua Merdeka yang dilontarkan Komite Nasional Papua Barat KNPB. Dalam unjuk rasa tersebut, warga membakar bendera bintang kejora. Warga menyatakan menolak referendum yang disuarakan KNPB. KNPB diketahui ialah organisasi yang berafiliasi ke Organisasi Papua Merdeka (UPM). Rakyat Papua tak butuh referendum karena rakyat sudah berada dalam Indonesia, kata koordinator aksi Salmon Walilo dalam keterangan yang diterima. Aksi tersebut digelar di depan kantor Bupati Jayawijaya, Wamena. Mereka menyatakan menolak referendum bagi Papua karena Papua adalah bagian dari Indonesia yang tak terpisahkan. Sementara itu, warga lain bernama Alex Logo dalam orasinya mengatakan peristiwa kerusuhan yang kerap terjadi di Papua lebih banyak akibat ulah KNPB. Dia mengatakan banyak warga resah atas keberadaan KNPB. Hari ini saya sebagai orang adat menolak keberadaan KNPB yang ada di Papua, khususnya di Jayawijaya dan wilayah Pegunungan Tengah Papua, kata Alex. Saya tolak KNPB, mereka organisasi tak jelas yang hanya menciptakan keresahan di Papua, tambahnya. Selanjutnya, ia bersama Barisan Merah Putih serta semua warga Papua akan terus mengawasi aktivitas KNPB, khususnya di wilayah pegunungan. Kami akan monitor setiap kegiatan mereka. Kalau perlu, kami akan tindak tegas mereka, ucap dia. Massa yang ikut dalam aksi tersebut membakar bendera bintang kejora dan KABPP. Aksi itu kemudian dibubarkan polisi. Ribuan massa bawa senjata tajam tiba-tiba serbu lokasi aksi demo di Deiyai, Papua, diduga kuat KKB. Melansir dari tribunnews.com, kerusuhan terjadi dalam aksi demo di Deiyai, Papua pada Rabu. Ribuan massa yang membawa senjata tajam tiba-tiba menyerbu lokasi aksi di halaman kantor Bupati Deiyai. Polisi menduga kuat massa terindikasi KKB, kelompok kriminal bersenjata. Awalnya, ratusan orang berkumpul di halaman Bupati Deiyai terkait dengan tindakan rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu. Massa aksi menuntut adanya referendum. Menurut koordinator aksi yang dihubungi Kompas.com, Yulto Amote, unjuk rasa yang diikuti oleh 500 orang tersebut pecah pada Rabu pukul 13.00 WIT. Aksi yang dimulai pada Rabu pagi sekitar pukul 09.00 WIT sebelumnya berjalan dengan damai, dijelaskan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Aparat TNI Polri hampir berhasil bernegosiasi dengan massa untuk menghentikan aksi. Namun, di tengah negosiasi tersebut, sekitar 1.000 orang tiba-tiba datang ke lokasi. Massa ribuan orang tersebut datang dari berbagai penjuru. Mereka bahkan membawa senjata tajam, diduga juga membawa senjata api. Hal ini kemudian pecah dan menimbulkan kontak tembak antara massa dan aparat TNI Polri. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Cap Eko Daryanto juga mengungkapkan kronologi kerusuhan di Deiyai, Papua. Dikatakan Eko, ribuan orang membawa senjata tradisional seperti panah, parang, dan batu. Mereka lalu melakukan aksi anarkis dengan melempar aparat keamanan.
kondisi massa semakin tidak terkendali dan anarkis dengan melakukan penyerangan terhadap kendaraan dan aparat keamanan TNI yang sedang mengamankan aksi dengan menggunakan panah, parang, serta terdengar tembakan dari arah massa, kata Eko dalam keterangan tertulis Rabu. Terkait pelaku penyerangan, Dedi mengatakan ribuan massa yang tiba-tiba datang diduga kuat merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata KKB. Penyerangan diduga terindikasi kelompok KKB, ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Hotel Mercury Ancol, Jakarta Utara. Dikutip dari Kompas.com. Namun pihak kepolisian belum dapat memastikan identitas kelompok tersebut. Senada dengan pihak kepolisian, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut adanya keterlibatan KKB dalam aksi tersebut. Muldoko mengatakan KKB diduga mengalami ketakutan terhadap pembangunan masif di Papua. Ya, memang ada. Jadi yang sering saya katakan, itu memang poros gerakan politik sedang masif, karena yang kemarin saya juga katakan bahwa ada ruang gerak yang sangat ditakutkan oleh kelompok bersenjata maupun poros politik dengan pembangunan yang masif di Papua, kata Muldoko di Istana Kepresidenan Jakarta. Hal tersebut juga membuat KKB terus melakukan upaya provokasi. Muldoko meminta aparat keamanan tak terpancing terhadap upaya provokatif mereka. Menurutnya, KKB bertujuan untuk membuat aparat emosi dan melakukan tindakan yang tidak terkontrol. Dalam kerusuhan tersebut, satu orang anggota TNI bernama Serda Rizkon meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dibawa ke Nabire melalui jalur darat untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta.